Orang berita itu liburnya kiamat aja. Kita bekerja, tapi kita bisa jalan-jalan dan dibayar pula. Fashion adalah melihat wajahnya saja dan menebak-nebak begitu ya. Melaporkan kayu tangi, oke itu penontonnya langsung kesurupan dong. Melihat kamu. Oke, kembali lagi kita di Ruang Tunggu Podcast TPRI Kalimantan Selatan. Nah, kali ini sanak-sanak Ruang Tunggu kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Sejak kecil beliau ini sudah nongol di televisi. Nah, sampai beliau sekarang berumur itu masih nongol juga di televisi. Bagaimana, penasaran dengan siapa kita hari ini? Ini dia, Tara. Kayak ada petasannya tuh itu. Gitu ya. Oke, ini bersama Kak. Tunggu, enaknya manggilnya Kak? Ngiau. Ngiau. Lokalitas Banar. Apa? Suka. K7 Banar, Urun. Wah, luar biasa sih ini. Tapi apa tadi? Manggilnya apa? Iya, enaknya manggilnya apa nih, Pian nih? Bisa kakak, bisa mbak, bisa teteh. Teteh. Karena saya orang mana? Orang Indonesia. Kira tadi Bandung, kan teteh bisa identik sama Bandung. Jadi lahirnya tuh di Jawa Barat, Sukabumi. Sukabumi, tapi abah kandangan Cingai. Kandangan, Yuk, jangan macam-macam. Perpaduan antara Banjar lawan Jawa Barat. Nah, bayangkan. Makanya Sidin nih. Coba bayangkan. Kita bikin. Makanya luar biasa Sidin nih. Tadi sebelumnya Ulun tuh mau ngiau Sidin, Kak. Tapi berumur lagi. Pas ditanya-tanya ternyata wow, Muhasidin tuh setara lawan umuran Ulun. 24 tahun. Kebalikannya ternyata. Sudahlah. Masih muda nih. Gimana nih? Teteh. Wah, enaknya teteh. Teteh jadi waktu kecil katanya sering nongol di TV. Nah, itu gimana tuh ceritanya sampai sekarang, gimana tuh ceritanya? Jadi Alkisah zaman bahari kala. Soalnya diawali dengan lupa juga nih. Soalnya kalau aku bilang tahunnya ketahuan umurnya. Oh iya siap. Biarkanlah melihat wajahnya saja dan menebak-nebak begitu ya. Waktu kecil Mama itu punya usaha kuliner, catering seperti itu. Nah, sebagian besar pegawai TVRI Kalimantan Selatan itu makannya di tempat Mama gitu, tempat mamaku. Waktu itu masih SD ya, jadi manggil tuh om. Termasuk manggil salah satu krunya podcast ini om juga. Ketawa dia. Kemudian seiring bertambahnya usia. Waduh. Oh ya kan SMA ya kan. Akhirnya kemudian mungkin mereka merasa saya sudah pas gitu untuk masuk televisi kan. Nah, akhirnya mulailah diajak untuk menjadi presenter. Kalau dulu itu kita produksinya kan stasiun produksi keliling namanya. Dia suka keliling-keliling. Iya betul, ke kabupaten-kabupaten, tapi disiarkan secara nasional. Jadi tuh saya tuh ikut tuh ke Kandangan. Itu ke udah jadi presenter? Oh, udah jadi presenter. Masih sekolah. Iya, masih sekolah, masih SMA waktu itu tuh udah jadi presenter dan ditayangkan secara nasional. Itu masih manggil om gitu. Om. Kemudian pas kuliah kemudian tahun 98 TVRI ya, mulai nyebutkan tahun ya. Itu masih kuliah ya. Iya. Waktu pada saat ini maksudnya mulai pertama kali bersiaran lokal, nah baru masuk beneran nih ke TVRI Kalimantan Selatan, menjadi penyiar TVRI Kalimantan Selatan. Bener-bener dikontrak gitu loh. Kalau kemarin itu kan cuma freelance aja waktu masih kecil. Yang om tadi panggilannya apa coba jadinya? Bapak. Karena teman sekerja. Jadi perjalanannya panjang, Bro Yoga. Bertahap. Bertahap. Jadi waktu itu berarti Pian SMA. Itu langsung cuman ya freelance lah, dipanggil. Tapi itu sudah sering ikut keliling-keliling. Udah keliling ke daerah-daerah. Terus mulai yang jadi bagian dari televisi tersebut 98. Tahun 98. Pian kuliah, Pian hanyar jadi bagian dari televisi. Ulun hanyar lahir. Aduh, ketahuan.
Ulun Hanyar lahir. Jadi kamu tahun berapa? 98 Ulun Hanyar lahir. Astaga, pian nih di mata Ulun pina anum banar sekalinya. Kenapa pian pina tuha banar? aduh kayak apa ini ya? Berarti kita nih terbalik. Ya tadi pengaruh tadi, cring. Apa tipsnya nih supaya terlihat muda? Nah, Di akhir saudara-saudara. oh di akhir. Ya, Oke. biarkan mereka stay tune. Oke, tetap bertahan di sini. Ah. Berarti selama Pian berkarir itu pada saat di TPRI itu bagaimana Pian menikmati itu? Padahal Pian masih kuliah, otomatis rekan-rekan kerja Pian tuh senior semua Iya, dong. Om, nah adaptasinya itu kayak apa tuh? Adaptasi Pian? Iya, karena kan kita harus selalu beradaptasi dong ya. Nggak mungkin ketika kita di satu tempat pekerjaan manggil om atau manggil ayah gitu. Ayah. Kita kan harus profesional, ya kan? Ya bapak gitu. Oh, Pak, bapak. selamat pagi Pak. Ya jadi berubah panggilan begitu kan, karena memang jadi teman sekerja begitu. Yang sangat membuat saya senang karena memang dari dulu suka banget dengan pekerjaan ini ya kan, ngelihat om-om itu bekerja begitu kan, asik juga ya bekerja di televisi. Coba gimana nggak asik? Kita jalan-jalan, ya kan? Iya, Ya kan benar. kita jalan-jalan, kita bekerja sebenarnya. Kita bekerja, tapi kita bisa jalan-jalan dan dibayar pula. Kemudian itu buat pekerjanya ya. Iya. Kemudian bagi yang menjadi presenternya sudah dibayar, terkenal pula. Wow. Nah, Banyak gimana? plusnya. Banyak plusnya. Apalagi sekarang kalau misalnya jadi presenter, ntar media sosialnya tambah banyak followersnya. Iya. Dibayar jadi endorsement ya kan? Iya, Endorsement, ya kan? banyak. Aduh, pokoknya udah deh kalau bekerja di televisi itu multiplayer efeknya tuh berefek-efek. Wow, berefek-efek. Apa coba yang nambah bahasanya? damage-nya. Iya. Tapi jujur dulu dulu Ulun sempat tertarik di dunia pertelevisian. Cuma pada saat masuk kuliah Ulun tuh kada tahu jurusan yang bersangkutan dengan televisi. Sebenarnya kan ada tuh. Nah cuma kada tahu. Jadi waktu itu Ulun masuknya di seni. Nah pada Ulun Deket-deket tipis tuh. tipis ya. Tapi Ulun dulu tuh berawalnya tertarik karena sering nonton siaran mudik. Dulu kan ada siaran mudik yang melaporkan lalu. Nah, dari kawasan Kayu Tangi Macet. iya. Ramai lancar. Ramai Nah, lancar. berawal dari situ jadi pada saat malam lebaran tuh suka lihat-lihat kayak gitu, suka tertarik. Ada mau? Ada mau? Saya mencari reporter. Tolong panggil lagi. Jujur, ulun pun pertama kali jadi host di Ruang Tunggu ini. Wih, kayak mimpi kayak gitu kan. ya? Cuma Dreams come true. bahasa hulu sungainya luar biasa. Itu tadi bahasa kandangan, Tanaka itu bahasa kandangan. Ya loh teh. Jadi ulun tuh kenapa ya ulun hanyar aja nah berada di ruangan seperti ini dengan usia yang Dari sudah tahun 98 tadi. iya pada ulun anak pada seperti kayak Pian tapi Pian ini beruntung terus kenapa ya? Beruntung tuh jalan. Itu jalan beruntung. Nah, kamu tadi kan cerita ya, Iya. ketika mau sebenarnya tertarik di dunia televisi, Nah. tapi kemudian bingung mau masuk jurusan apa. Itu terjadi sama saya saudara-saudara. Nah, ceritanya kayak apa tuh Pian tuh? Iya, jadi gini, waktu setelah lulus SMA, waktu itu nggak zaman tuh yang namanya ilmu komunikasi. Orang-orang taunya jadi insinyur, Iya, kan? Jadi PNS. dokter, ya jadi PNS. Kalau saya sama sekali nggak tertarik jadi PNS. Pokoknya pikiran pada ketawa. belum. Itu Nanti belum, di belum akhir. nyampe, Sama belum sekali nggak nyampe. tertarik jadi PNS. Ngapain gitu kan ya? Pokoknya inginnya ya itu tadi berbau dengan komunikasi. Padahal dulu itu enggak. Maksudnya orang mungkin tidak enggak, buktinya aja enggak ada fakultas komunikasi di Kalimantan Selatan. Bener. Bukan hanya di Kalimantan Selatan, di Kalimantan hanya ada di Pulau Jawa Iya. gitu kan. Dan orang juga kayaknya belum banyak memikirkan ke sana kan ya. Akhirnya tapi saya udah berpikir ke sana gitu. Akhirnya ikut dulu tuh masih UMPTN. Wah, ketahuan. Ulun kadang menemukan Karena zaman menemukan itu. ya, sekarang kan SBMPTN. Iya, gitu ya. SBMPTN. Larilah ke Pulau Jawa, ke Bandung pada saat itu. Kuliah? Saya ngambilnya Unpad. Kuliah di sana? Belum. Oh, belum, Jadi belum. ngambilnya Siap. Unpad, ilmu komunikasi. Karena di sini nggak ada. Iya. Ke sana kan. Tapi pilihan keduanya apa? Bingung lah gitu kan. Apa pilihan keduanya? Pilihan keduanya lari kepada FISIP. Ada ilmu sosialnya. Iya. Karena
nggak tertarik kemana-mana. Jadi ilmu sosial tuh apa ya? Yang tidak berhubungan juga dengan PNS dan pemerintahan. Ambilnya apa? Niaga. Niaga. Nah, ya kan niaganya pokoknya nanti berniaga. Iya. Ternyata saya lulusnya pilihan kedua, kembali lagi lah ke Banjarmasin. Banjarmasin. Akhirnya ngambil jurusan yang niaga tadi gitu kan. Nah itu tadi bahwa memang karena memang pilihannya nggak ada ya terpaksa gitu kan. Tapi memang jalan hiduplah yang membawa saya tetap berada di jalur ini sampai sekarang. Dan ternyata akhirnya ya tetap tadi jadi PNS lagi karena kan tapi menariknya adalah PNS yang bekerja di Televisi Republik Indonesia itu sangat-sangat luar biasa ya kan. Statusnya boleh PNS tetapi kita kan bekerjanya ya seperti ini kan, ada seninya ada, jalan-jalannya ada, tidak hanya duduk di belakang meja aja. Itu enaknya bekerja di televisi. Sebenarnya Omay, yang kayak Sidin yang ulun handaki dari bahari itu cuma sekayapanya kita menata kehidupan nang di atas juga menentukan. Sebenarnya anak kayak Sidin nih karena kuitan ulun jujur Pian, di mata kuitan tuh PNS tuh yang terbaik. Jadi makanya PNS ya Sidin, banyak sampingnya tuh televisi. Hobi ulun banar. Iya komplit. Jadi ulun tuh, aduh mudah nah ini ulun ini beceramin gitu nah. Cering gitu satu saat ulun gitu juga. Pokoknya nanti kita beberapa kalimat cering. Cering. Ada asli. Berarti setelah kuliah, waktu itu kuliah Pian semester awal berarti langsung gabung di Televisi Republik Indonesia lah. Enggak, di semester awal enggak. Karena kan baru kan udah kayak apa? Skripsi. Bukan, enggak juga. Kan 98 kan baru masuk di pertengahan lah, di pertengahan kuliah. Di pertengahan kuliah itu juga yang membuat jadinya cukup agak lama selesai kuliah. Karena dulu nggak ada bro yang namanya semester pendek. Iya, bener. Yang kan kita juga kuliahnya kan di negeri. Nggak ada, ya maksudnya kalau kuliah di swasta kan bisa Sabtu Minggu dan malam. Kalau di negeri nggak ada pada saat itu. Kalau sekarang ada extension ya yang malam gitu ya. Ini nggak ada bener-bener. Tapi alhamdulillah punya pimpinan pada saat itu yang mengizinkan saya masih berkuliah atau menyelesaikan studi saya. Tapi saya harus tahu diri dong, ya kan? Nggak mungkin full ngambil SKS-nya. Ya paksa, misalnya yang cuman ngambil SKS tuh 4 SKS, cuman 2 mata kuliah. Gimana nggak lambat coba kuliahnya sampai 6 tahun. 6 tahun. Wih, berarti kurang lebih kayak ulun, Bu. Nah, gua jangan dibanding-banding. Oh, berarti ada kemungkinan jalur hidup yang baik terjadi sama. Sidit 6. Pian tau lo ulun berapa? 7. Tanggal 25 Juli ulun hanyar yudisium. Ucapi ulun tolong, ucapi ulun. Celing. Ulun hanyar yudisium pas 7 tahun. Tapi kan beda perjalanan. Kamu kenapa sampai 7 tahun, saudara? Sambil meniti karir. Nah, kan ulun juga sambil berkesenian. Kayak Pian juga. Sama. Jangan-jangan kita nih berkeluarga. Keluarga Nabi Muhammad. Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam. Kalau keluarga Nabi Muhammad jadi Habib. Iya, Habib kita. Maaf. Berarti lah Pian ini mulai ulun yakin lah, ulun menemukan satu sosok orang wanita karir pada masanya, mulai ulun semakin yakin. Aduh, yakin apa? Ulun boy sempat terpuruk di Kenapa dalam. jadi ibu, maaf. Teteh. Aduh, ya Allah tolong, editor bantu. Jangan, itu lucunya. Oh, lucunya. Jadi teh, ulun tuh sempat merasa terpuruk karena menyelesaikan kuliah 7 tahun, sempat merasa aduh, seharusnya kan orang-orang usia kayak ini sudah sukses, sudah kerja dan segala macam, tapi ulun kembali semangat menemukan Sidin. Karena 6 tahun pun PNS, double kan? Karena sambil bekerja. Ya kan? Udah ulun kayak 70. Kamu sambil bekerja? Masih freelance. tolong ikat saya, tolong. Iya, jadi tapi jangan, maksudnya gini, perjalanan itu kan orang beda-beda. Nah, tapi itu tadi alhamdulillah punya pimpinan yang baik yang masih memperbolehkan saya tetap kuliah. Kalau sekarang sih lebih nyaman lagi, lebih mudah lagi. Kita bisa sambil bekerja karena ada universitas terbuka, ya kan? Ada pilihan-pilihan waktu. Iya, benar-benar. Bisa lebih cepat. Jadi nggak
kamu jadinya kalau 7 tahun ini kelewatan nih. Ya kan di zaman sekarang masalahnya ada semester pendek ya Iya, kan? ada semester pendek. Banyak pilihan untuk bisa cepat kuliah gitu. Iya. Ya kan? Tapi ulun tetap termotivasi oleh Pian. Jadi Tapi jangan ikut-ikutan saya. ini ulun dapat takun sebuting. Tadi kan jar Pian Pian kuliah. Iya. Tapi Pian sambil juga Sambil, berkarir. iya. Nah, kayak apa cara Pian mengatur waktu itu kira-kira teh? Pusing. Ya itu tadi, bahwa kan nggak enak tuh kalau misalnya terlalu lama ninggalin kantor. Ah, ah. Kan nggak enak. Jadi saya tuh izin misalnya, Bapak saya jam 8 habis absen saya jam 8 kuliah dulu gitu kan. Jam 10 balik ke sini bekerja saya. Jadi harus seperti itu, Wow. harus konsisten, harus seperti itu konsisten. Setiap hari. Iya seperti itu. Dan kemudian tapi nggak setiap hari kan, beda-beda jam itu beda-beda. Ah, Dan iya. mata kuliah kan saya cuma bilang satu semesternya cuma 2 mata kuliah Iya, saya 2 mata ambil, kuliah. ya kan? Karena tadi nggak enak hati gitu kan. Iya. Sama teman-teman kita juga harus jaga perasaan teman-teman. Enaknya Iya. Pang, sama-sama begawi, sama-sama digaji, kok dia lebih banyak di luar daripada saya. Kan kita harus memikirkan orang iya, lain. iya. Karena kita bekerja bersama. Nah, Oh. itulah bedanya kalau di televisi kita tuh kerjanya tim. Jadi kita rasa itu harus dijaga. Adakah lagu dengan judul Dijaga Rasa atau Rasa Dijaga? Banyak. Apa? Coba nyanyi. Pian coba dulu. Kayaknya Pintar kamu, pintar. Kamu pintar. tapi argumen Sidin nih lah, argumen Sidin tadi bahwasannya kenapa jadi 6 tahun, Sidin kayaknya melakukan sedikit pembelaan. Kenapa jadi 6 tahun, ya karena mengambil 2 mata kuliah aja. 2 mata kuliah aja. Iya, sedangkan dulu mengambil pool terus gue. Teh, ya teh. Jadi kayaknya Nggak bisa dibanding. nggak bisa dibandingkan. Kamu ada semester pendek. Iya, Kamu ada. beda. Kamu di Unlam juga? Iya, negeri. Oh, negeri. Sama. Ya susah memang, ya kan? Tapi sekarang nggak susah. Ada semester pendek. ada, ya kan? ada. Kelas-kelasnya Sabtu Minggu. Iya, Sabtu gitu Minggu kan. ada yang malam juga. Ada yang malam. Nah, kalau aku nggak ada pilihan itu pada Wush, saat ini itu. pembelaan apa fakta, Bu? Fakta. Oh, Bu teh. Om tolong. Teh. Aduh, ya Allah, awalnya jujur ulun mengiupian Kak kayak gitu nah. Oh iya, kakak aja gin. Eh, Karena teh pakai gula pulang. iyalah. Teh, iyalah. Sini darat mahal bio. Oh, iya dong. Kandangan cingai. Kandangan cingai. Dasar lain. Dia najak beli ke kandangan. Kada. Anak berkirim pada ulun. Iya. Kirim apa dodol? Lain. Apa? Karupuk Bamban. Kerupuk Bamban. Aku aja kagak tahu. Kada tahu. Waduh, kagak. Nyaman kah? Kagak tahu. Nyaman kerupuk Bamban. Nyaman, Bian. Dari bahannya? Ulun kurang tahu bahannya, cuma itu terletak di desa Bamban, di pinggir jalan. Nyaman, Bian. Waduh, Itu kawat tuh. amun dodol ulun kata Sama. nggih kata tapi ketujuh Iya, ulun. sama. Asli. Jadi Jadi lanjut. lanjut lagi kemarin. Jauh banget kita melenceng ya. Aduh. Jadi ulun nih hendak minta sebagai anak muda kan, kayak apa kira supaya bisa ulun nih memotivasi diri, menggenjot diri supaya kayak Pian tuh udah bisa membaginya nyaman, ini ya nyaman, memprioritaskan ini yang ini selain kerja sama tim dan keadaan situasi tempat begawi juga yang nyaman tuh, apalagi tipsnya kira-kira? Iya itu tadi, bahwa kalau hidup tuh kan punya pilihan ya, nggak mungkin dalam satu waktu kita mengerjakan banyak hal dan menyelesaikan semuanya tuh sebenarnya nggak bisa, tapi bisa kita usahakan. Nah tergantung prioritasnya yang mana. Kadang-kadang sebagai manusia tuh mudah terdistrak aja orang lah. Padahal harus mengerjakan, harus menyelesaikan A, tiba-tiba malah memilih main HP. Iya kan? Pengalaman kan? Nah, akhirnya peramal juga sih seperti itu. Jadi memang harus fokus. Iya, harus fokus. Terkadang lo teh di usia-usia muda yang mungkin Pian Suhma alami itu adalah sulitnya untuk menentukan pilihan. Terkadang banyak nih loh tawaran yang datang, kita sulit banget menentukan pilihan itu terkadang, tapi kita harus memilih pada saat itu. Nah itu yang sulit bagi ulun, rasa ulun Bang. Iya. Kalau aku sih kalau kayak gitu tuh ya bagaimana ya, kalau seperti itu tawaran apa yang dulu datang. Kenapa? Karena itu juga menyangkut kepercayaan orang terhadap kita, dan kemudian tanggapan orang terhadap kita, ya kan? Anak muda biasanya ketika mendapat tawaran pertama, ya kan, kemudian datang lagi tawaran kedua, ya kan, dengan nominal yang lebih tinggi, ini ditinggalkan nih.
Iya. Salah itu itu bukan kadang-kadang, itu justru akan membuat citra kamu turun di mata orang lain. Coba kamu jalani aja yang pertama. Kalau aku prioritasnya seperti itu sih, lihat tawaran yang pertama. Karena kan kamu sudah berjanji dengan orang, Iya, kan? iya. Nah, Wah, seperti itu. mantap lah lo tips ini nih, asli. Jiwa muda tuh kembali bersemangat. Nah, dia jiwa muda. Roma Irama kali. Nah, Pian pasti tahu lagunya. Nyanyi yuk. Nah, lu udah tahu Oh, lagunya? kada tahu. Oke, nah Pian sudah berapa lama bergelut di dunia pertelevisian ini sampai saat ini kira-kira? Dan berarti Pian masih aktif nih? Iya, kan sekarang PNS TVRI Kalimantan Masih Selatan. aktif? Iya. Wow. Jadi 98 masuk. Itu tuh belum PNS. Oh. Tapi karena memang memang suka gitu loh. Kan memang dari awal udah bilang. Ya, Kita fashion, style-nya. Fashion. Wah. Jadi nggak ngarepin jadi PNS. Jadi memang suka aja gitu. Gimana nggak suka, kan saya udah bilang bahwa kita udah bisa jalan-jalan. Kita dikenal, ya kan? Kita dikenal. Kemudian kita bisa tahu banyak hal tanpa mengeluarkan kocek sendiri. Iya, bahkan dapat. Nah, bahkan dapat, ya kan, bertemu dengan orang lain. Bayangkan untuk bisa mendapatkan banyak kesempatan, kita harus bertemu orang dulu dong. Iya nggak? Iya, benar-benar. Kalau kita nggak ketemu orang, kita nggak akan dapat kesempatan. Iya, contohnya hari ini, Nah, Ulun bertemu Pian, ya, Pian PNS TVRI, ha-ha, ditunggu panggilannya. untuk jadi reporter. Boleh. Reporter arus mudik tahun 2028. Tapi itu dulu Bu, dulu. Oh, Dulu iya. keinginannya harus mudik, tapi setelah seiring berjalannya waktu kayaknya Ulun lebih suka yang kayak ini. Oh, Bergaya-gayaan iya. kayak ini daripada yang serius kan biasa kayak kawan Ulun di TVRI itu, Lani. Oh iya Itu kan Lani. serius Iya, banget. serius. Wah, Ulun kerah tujuh. Ada ketujuh lah. Kalau pindah Muka kesurupan. hitam suaranya locok lah. Nah itu amun Ulun serius, Ulun gair kerasukan nih. yang nonton. Ya nontonnya juga. Bayangkan Ulun lo siaran tuh jepianannya melaporkan kayu tangi. Wah, kayak itu penontonnya langsung kesurupan tuh. Melihat kamu ya. Makanya nah kayak ini aja Bu. Tolong. Oh ya, gitu aja. Nah, sama gini ya, jadi pegawai TV itu apalagi kan ada bidang-bidangnya atau mungkin divisi lah kalau di swasta itu lah ada bidang berita, ada bidang program. Program itu dalam artian program itu yang memproduksi acara-acara hiburan, ya kan, keagamaan. Kayak sinetron, drama. Nah, itu tuh itu bidang program tuh yang ngurus. Nah, kalau aku tuh kebetulan adanya di bidang berita. Nah, ya kan? Di bidang berita ini pekerjaannya menantang. Menantang seperti kenapa? apa tuh, Bu? Menantangnya kenapa? Karena tidak ada hari libur di tempat kami. Selalu ada berita ya. Harus ada selalu berita. Jadi sampai ada waktu itu angkatan atas saya ya di TVRI bilang, orang berita itu liburnya kiamat aja. bahkan ketika kiamat pun ya kan harus masih meripot. Iya. Pernah kan nonton 2000 apa Ya, filmnya? 2012 kan mereka kan semuanya pada lari. Dia mewartakan kejadian yang sini terjadi ya kan. Nah, Iya, ini itu. jokes anak berita udah. Kiamat aja liburnya. Asli. Nah, jadi itu tantangan juga, apalagi kalau kita bicara gender ya. Itu memang agak lebih berat sepertinya kalau perempuan gitu, karena tantangannya lebih besar dong. Tidak ada libur. Kapan waktunya masak dan nyuci, Bu? Iya, laundry. Ya. Ada pembantu. Kalau ada. Gitu. Dulu penasaran, ulun dapat takut non Pian. Pian kan cerita tadi enaknya tuh bisa keliling. Bisa keliling. Nah, ada kan sih pengalaman Pian selama ini keliling yang lucu atau yang unik gitu? Ada kan? Setiap tempat yang kami kunjungi itu pasti ada selalu hal atau cerita yang unik dan lucu. Saking banyaknya atau kemudian saking setiap tempat mendapati hal-hal tersebut, saking saya juga lupa gitu apa yang paling unik dan lucu. Tapi yang pasti dengan saya menjadi seorang, di sini kan kalau di berita reporter namanya, reporter alias wartawan alias jurnalis. Saya punya kesempatan untuk bertemu orang-orang penting, ya kan, orang-orang penting. Misalnya kamu mungkin nggak pernah
langsung bertatapan wajah dengan presiden, Iya, betul, ya betul. kan? Ya kan, nggak kan kalau kita langsung gini, ya kan? Misalnya langsung mikrofon, kemudian ya pejabat-pejabat negara, kan kita langsung bertemu, bahkan mungkin kita bisa jadinya lebih kenal baik dengan gubernur, ya kan? Lebih kenal baik dengan bupati, yang orang-orang yang agak susah untuk bisa menjangkau, karena kita seorang wartawan, kita seorang reporter, kita juga jadinya lebih Dekat. mudah aksesnya untuk bisa mendekati para narasumber atau para public figure itu. Enak nggak? Ya banyak kan? plusnya. Jalan-jalan, ya kan, dapat Iya. duit, terkenal, Iya. akses dengan petinggi-petinggi juga dekat, nah seperti itu. Keren. Enak nggak sih bekerja di televisi? Enak. Ah, enak. Ya, enak. Tolong. Nih. Hire saya. Itu Berarti Pian enaknya. berapa kali sempat berhadapan dengan pejabat-pejabat tinggi, presiden? Udah nggak dihitung lagi. Nah, dalam artian setiap presiden lah yang Yang berkunjung, yang datang ke Kalimantan Selatan. Wow. Tapi memang ketika ada liputan kenegaraan, kita memang ada jarak, tidak bisa kita, namanya istilahnya itu doorstop ya. Doorstop itu ketika ada orang datang atau sebenarnya kita langsung gini, nggak bisa, pasti ada jarak dengan beliau ya, kita ada di sebelah mana, beliau di sana, tapi kita bisa mengajukan pertanyaan begitu, dan dijawab memperkenalkan nama langsung. kita dan dijawab langsung. Wih, kerennya Pian nih. Begitu. Apalagi kalau memang hadir kayak gini. Karena selain menjadi reporter, saya kan juga tadi di awal jadi presenter dulu kan. Nah, itu presenter, kemudian pembawa acara, dialog. Nah, itu kan menghadirkan orang-orang terkenal. Ya kan, kita bisa lebih dekat dengan mereka, bisa tukeran nomor telepon. Dengan seperti itu akan membuka jaringan. Ya kan? Iya. Membuka usaha. Wah, usaha lain. Aduh, teringat. Enak nggak? Enak banget. Jadi pegawai di televisi. Ya enak gue, cuma ulun belum merasakan itu, tolong supaya ulun merasakan. Keluarkan apa Bu? Tolonglah supaya ulun merasakan hal itu juga gue. Jadi Ibu lagi. editor, tolong teteh maksud ya, teteh. Jadi nih ulun teringat Ton Sidin ini adalah satu mata najuanya Kalimantan Selatan. Oh iya. Wah. Itu keren ya kan, berarti Pian rancak audiensi, bahasa audiensi dan segala macam. Iya. Itu unik kayak Pian keliling. Kalau dukanya Bu? Dukanya, sebelum dukanya lagi ya, Apa tuh? dengan kita nih sebagai pegawai televisi itu mudah loh kemana-mana. Itu lagi satu. Mudah maksudnya dalam yang artian? mudah dalam artian kan ketika mau bertemu dengan narasumber atau bertemu dengan Pak Bupati, kita tinggal bilang kami dari TVRI ingin wawancara. Wah, gampang tuh. Ya kan? Kalau kamu coba, Assalamualaikum, anak apa aja Satpol PP. Iya. Anak apa ikam kan? Iya. Ada apa tamu lawan Pak Wali Kota? Anak apa ikam? Iya. Ikam kan kayak gitu ya. Nah, Iya. tapi kalau beda dong, kalau kita ingin bertemu dengan Pak Wali Kota, kita bilang bahwa kita dari televisi, seperti kita ingin wawancara, biasanya kan lebih mudah aksesnya. Itu tambahan ya. Kalau dukanya gimana? Ya dukanya tadi, saya bilang karena memang saya ada di bidang berita, susah liburnya. Susah. Iya, susah liburnya. Tapi walaupun itu Pian menikmati loh. Menikmati. Bayangkan pada saat kan pernah banjir ya? Pernah. Nah, ya tahun berapa banjir? 2021. 2021 ya, Kalimantan Selatan dan kita nih. 2021. Nah, 24 jam itu telepon itu harus selalu terbuka. Nah, itulah kenapa, karena Jakarta, berhubungan dengan Jakarta minta update dan sebagainya. Itu pernah saya alami juga. 24 jam. Iya, harus buka terus. Karena kan yang namanya program berita itu kan ada setiap jam, bisa ada jam, misalnya program jam 7. Berita itu harus dikirim subuh atau tengah malam. Ya, nanti siang ada lagi. Terus siklusnya seperti itu. Begitulah bekerja di televisi. Jadi rumah kedua Pian lah. Jadi rumah kedua saya. Itu. Tiada hari dukanya, tanpa berita. ya dukanya memang gitu. Memang kemudian kalau misalnya hari libur kita justru bekerja. Pasti. Lebaran. Malah tambah padat. Iya. Iya kan? Jadi itulah bedanya, bahwa kan orang bilang kenapa nggak libur lah.
ketika ada perayaan, disitulah kami hadir. Justru disitulah kami ada. Iya. Makanya tadi ada arus mudik. Iya. Malah tambah padat kan pekerjaannya. Iya, tambah Yang padat. kalau misalnya hari biasa nggak ada itu report Iya. dari lapangan, dari jalan. Ketika mendekati Lebaran dan pasca Lebaran itu justru ada kegiatan itu kan, malah tambah banyak kegiatannya. Nah itulah salah satu dukanya seperti itu. Sering berpisah dengan keluarga kan, kemudian orang libur kita nggak libur ya kan, kejepit nasional Iya. atau misalnya kan tetap ya seperti itu. Bahkan hari besar pun Teh lah tetap harus malah makin padat. Malah makin padat. Apalagi kan Idul Fitri, habis Idul Fitri ada Idul Adha lagi. Itu padat. Siklus itu sudah Aduh. jadi siklus Dan itu bahwa berapa puluh tahun Pian menjalani? 22 ya, 23, 25 ya? Oh, dikit. Berapa ya? Berapa? Kita sama tuh sama produsernya. Iya. Kira tadi 105 tahun. Kira ulun. 22 tahun Pian menjalani, wah ulun masih Iya. kuliah semester 4. Nah, makanya itu ya udah memang seperti itu. Kalau misalnya yang muda-muda sekarang ada yang misalnya mengeluh gitu ya. Ya kita udah jalani lama gitu. Ya beginilah industri televisi. Keren. Kalau di TVRI mungkin masih lebih longgar ya. Tapi kalau kita bekerja di televisi swasta itu kompetisinya sangat ketat. Ya. Seperti apa tuh? Ya ketat. Kalau misalnya siapa yang tidak bisa menghasilkan atau bekerja dengan maksimal dan programnya itu tidak bisa mendatangkan money, dia bisa langsung didepak gitu. Iya. Mereka persaingannya lebih ketat lagi. Program mereka harus leading dibandingkan program yang lain. Jadi mereka berkompetisi Antar program. antar orang. Kalau di tempat sini ya masih belum kompetisi itu masih belum terbangun. Oke, semoga kita Kurang. doakan sanak-sanaklah Ruang Tunggu Podcast ini tetap bertahan sampai 22 tahun lebih dan ulun di sini yang selalu duduk di sini. Nah, Amin. Amin. iya. Bantu doa, Bu. Iya. Amin. Kalau di swasta itu ada evaluasi. Kalau memang ini tidak menghasilkan atau kurang ratingnya, ya udah dalam waktu 6 bulan atau apa setelah evaluasi dia kurang banyak pemirsanya atau peminatnya, dihilangkan program itu. Ya Allah, ini jangan dihilangkan, tolong. Tolong, Om. Pertahankan. Ayo kita sama-sama kita perbanyak penonton. Perbanyak. Berjuang. Share. Share. Like and share and like. Nah, Ya kan? Follow dulu. oh follow dulu. Follow. Iya. Subscribe. Subscribe. Ya. Subscribe ya. Baru like, share, nah, and comment. Iya, itu. Di YouTube TVRI Kalsel. Tonton terus. Tonton. Lawan bila pembawa acaranya lain ulun komen. Gimana yoga? Nah, kayak itulah. Komen. Kompetisi. Ini kompetisi. Ini kompetisi. Aduh, ini penasaran Banarun banyak cerita lawan Pian nih, tapi sejauh ini Pian ada bosan ataupun ada ibaratnya Bukan bosan sih, jenuh ya. jenuh ya sejenis itu ada. Ada lah, namanya juga manusia, ya kan? Terus Jenuh. Pian kayak betul Pian mengatasi itu tuh. Jenuh. Karena memang kegiatannya kan banyak. Maksudnya bukan hanya menjalani ini saja, tapi juga menjalani hal-hal lain. Makanya manusia itu kan jangan itu saja ya kan. Banyak lah yang dikerjakan. Jadi kadang-kadang kalau memang jenuh ya kita lampiaskan ke apa yang memang kita suka gitu. Aku suka apa coba? Menari. Oh, kok tahu? Itu betulisan sudah di kepala Pian menari. Oh. Si Dini penari juga Bahari. Nah, jadi penari juga si Dini sejak masih halus. Itu sama ya, masih halus. Masih halus. Sini. Itu Jakarta. Sejak masih halus Pian menari. Ya. Hobi juga itu berarti. Hobi juga. Dance, tari-tari Iya. tradisi Iya. itu. Wow. Jadi semua yang saya suka, semua hobi saya itu
jadi pekerjaan Yang menghasilkan. dan menghasilkan dan membawa saya melanglang dunia. Waduh. Nah, termasuk itu tadi dengan bekerja di televisi kita juga bisa melihat dunia lain. Negara lain. Negara maksudnya. lain, dunia Iya, lain. Dunia lain enggak sih? Masih dunia lain. Tapi kan sekarang Menari masih juga. masih Kalau menari enggak, karena kita sudah sadar umur ya, Ci. Meskipun kalau misalnya dikasih topeng masih lah gerakannya ya kan. Badan juga masih ya, Bu. Iya. Oh. Menari. Iya. Murni kepada itu tadi aja, kesenangan aja, kesenangan. Kita juga sendiri gitu kan. Bukan nari Banjar lagi sekarang. Terus K-pop. anak K-popers. Aduh. Ya enak aja lagi. Berarti kalau pian jenuh Iya. melampiaskannya ke situ. Iya, joget-joget atau Astaga, senam pian seperti itu. Bisa joget K-pop kayak itu berarti. Bisa lah. Kira ulun pian ini fokusnya ke kayak tari-tari tradisi gitu, kayak tari-tari yang Serba bisa lah ya. ngeri. Ngeri. Ada aja lagunya sih ini. Jenuh tuh kan ada lagunya juga. Apa? Coba. Jenuh, aku jenuh. Bukan, Pada semut merah. Kalau itu lagunya jenuh aku mendengar. Nah, ketahuan lo dari sini sudah ketahuan. Usianya. Lagu siapa itu? Nika Ardila. Nika Ardila. Lu malah anak bilang Epi Sukaisi. Aduh. Tapi kan mungkin gak dulu bilang Nela Karisma. Kamu gimana sih? Terlalu. Sudah ketahuan hobi Sidin selain menari, menyanyi pasti. Oh iya. Iyalah. Iya. Satu lagu, Bang. Hah? Tadi udah. Masih itu. Jenuh aku menunggu. Oh, ikan dalam kolam. Nah, bisa ya. Berarti bisa rancak Sidin ini di pengantinan menyanyi itu juga. ada sebenarnya itu sukanya lagu jazz, Ush. R&B Ush. ya. Nah, sebelum aku masuk ke bukan sih beriringan ya. Penyiar radio juga. Sebelum Iya enggak sih. Duluan kalau di televisi kan freelance ya. Iya. Panggilan, wanita panggilan. Silakan hubungi nomor di bawah ini, guys. Ya, maksudnya kan kalau misalnya ada produksi untuk dikirim ke Jakarta, kita dipanggil kan freelance tuh namanya. Nah, tapi kalau di radio tuh dari SMA juga, itu kan memang bukan pegawai, maksudnya memang sebagai announcer yang setiap hari harus siaran gitu. Waduh, wanita karir. Nah, itu ya dari dulu udah terbiasa sibuk Wush. sampai malam. Was. Malamnya latihan nari. Jadi itu rumah nggak kenal. Udah nggak kenal lagi sama rumah. Tapi orang tua support. Iya, dukung. support, iya. Untungnya meskipun banyak kegiatan ya tetap sekolahnya bagus aja. Nah, ya kan? itu. Iya. Oh iya, kan bingung ya waktu S1-nya niaga. Iya, niaga, Nah, niaga. aku S2-nya komunikasi. Oh, S2-nya ngambil lagi. Jadi tetap ada ilmunya. Oh, iya itu tadi kan kita cerita cuma sampai S1 aja kan, niaga. Jadi tetap ada ilmunya komunikasi. Dikira otodidak. Enggak, tetap ada ilmunya. Tapi untuk bekerja di televisi tidak harus mengambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, ini kayak pekerja di sini TVRI jarang yang ada jurusan ilmu komunikasi. Malah semakin yakin dulu. Iya, bisa dihitung. Ada 2 orang aja kali ya di TVRI Kalimantan Selatan. Itu pun S2 ilmu komunikasi. S2? Yang S1-nya kayaknya nggak ada deh ilmu komunikasi di sini. Teh lah. Wow, luar biasa si Dini. Si Dini masih terlihat muda dari tadi. Terlihat. Memang terlihat. Karena mungkin lah kalau kita melihat perpaduan antara Kandangan dan Jawa Barat. Iya. Dikenal Jawa Barat kota kembang. Kandangan kita tahu Kalimantan Selatan amun hendak mencari 6 bungas Kandangan dia memproduksinya kan pernah gagal. Tipsnya apa selain itu? Selain faktanya memang kayak itu, apakah tips pian kira-kira? Atau selalu menarik K-pop? Nyari K-pop. Ya mungkin tadi bahwa kita sering ketemu orang, ya kan, sering ketemu orang jadi enjoy kan, ya kan, ketemu orang, ketemu banyak orang itu bisa bikin awet muda. Kenapa? Karena kan mau perpanjang usia, ya nggak sih? Dalam agama aja ada kan? Ada. Apa ayatnya? Ayatnya kira-kira sudah dijelaskan dalam ayat suci itu, nanti kawan-kawan bisa lihat di surah berapanya mungkin ya. Silaturahmi itu memperpanjang usia, betul nggak Pak? Iya.
Nah, ada kan ya? Betul nggak? Cari. Ulun banyak kawan, tapi kenapa pian memandang ulun tua ya? Oh, kada, Oh, ya, gayaan Mas. aja. Kamu tuh nggak tua. Iya, Heeh. tapi Mutu. Enggak, aku bercanda. Enggak, apa maksudnya justru mukanya tuh muka kekanak-kanakan. oh, Serius. baby face. Imut. Ada ulun nih rasa melayang, dipuji dengan seorang teteh-teteh. Selain say hello kira-kira supaya Oke. terlihat fresh muda Oh, dan terus fresh. bersemangat. Iya, karena memang kita ini padat ya. Ah. Ya tetap tadi itu sebenarnya klise sih ya, jaga pola makan. Itu kan memang klise sebenarnya, Iya. tapi memang sangat bermanfaat. Kemudian tidur juga loh ternyata. Tidur? Iya, tidur juga. Karena aku juga masih kuliah lagi ya. S3. Udah deh diem dulu, masih udah Ya, siap. Pokoknya masih kuliah lagi. Siap. Dulu sebelumnya kalau ngerjain tugas gitu ya sampai malam, sampai begadang sampai jam 3 dan sebagainya gitu. Ternyata pengaruhnya tuh luar biasa. Kemudian kan kita suka ngeliat-liat ya. Itulah manfaatnya media sosial juga banyak ya. Kita banyak mendapatkan ilmu, wawasan. Tapi kita harus cerdas memilih juga kan informasi yang kita terima, bahwa malam ya pergunakan untuk tidur. Istirahat Iya, ya, Teh? istirahat. Bangunlah di tengah malam, ya kan ya? Bangunlah di tengah malam. Kemudian sholatlah, ya kan? Baru kerjakan apa yang kamu kerjakan. Ternyata itu sangat-sangat besar manfaatnya. Ternyata benar gitu loh. Itulah yang saya lakukan sekarang. Luar biasa keren. Tapi Kalau dulu tuh nggak tidur, pokoknya sampai Subuh. semalam-malamnya ya kan, sampai jam 3 baru tidur. Iya, benar. Kan? Nah, benar. ini sekarang ya misalnya jam 11 atau setengah 11 itu tidur, nanti di pertengahan malam baru bangun. Lalu lanjutkan aktivitas. Belajar, bikin tugas. Waduh, luar Sampai biasa subuh. sih ini. Senang ulun bertemu Lon Sidin pada hari ini. Banyak manfaat yang ulun dapatkan. Nah, tentu juga yang perlu bubuhan sanak-sanak ruang tunggu itu ingat adalah Jarsidin, jangan kada ingat say hello. Bahkan kalau kada mampu say hello, tersenyum. Itu sudah membantu menyapa orang di sekitar kita yang membantu menyukseskan kita. Ya kan? Ini contoh. Nah, contohnya. Ya kan? Misalnya ada petugas kebersihan aja. Ya kan kalau dia tidak membersihkan sampah, ada pisang, Iya. kita yang udah cantik Iya. lewat Jatuh. jadi Jelek. jelek. Artinya dia juga berperan dong Berperan penting. dalam proses hidup perjalanan kita gitu. Sekecil apapun orang itu pasti punya peran lah buat kita. Jangan pernah abaikan orang kecil ya Iya. kan. Harus kita anggap mereka adalah orang yang penting untuk kita. Wih, keren. Itu podcast kita hari ini dengan Teteh Ratna Sari Dewi. Atau terbalik kada? Enggak benar. Oh benar. Keren. Kayak tolong pertahankan. Oke, itulah podcast kita pada hari ini, sangat luar biasa. Tentunya banyak manfaat juga yang kita ambil, motivasi juga yang dari beliau. Tentunya bisa kita sebagai generasi muda, tentunya kita lebih semangat lagi dong, karena beliau yang sudah berumur pun sampai sekarang masih semangat dan sampai Berumur ya saudara-saudara. maksudnya editor tolong. Akhir yang kurang mengenakan. Aduh, ini bisa mencoreng. Iya bang. Yang sudah senior gitu. Yang sudah senior, ya. Ah. Aduh, yang sudah senior ini tentunya masih bersemangat. Bahkan beliau masih belajar Ya. di dunia pendidikan akademisi. Nah, tentunya kita yang muda-muda jangan sampai kalah. Harus seperti beliau. Dan kita nanti akan kembali lagi. Tentunya terima kasih sudah hadir di Ruang Tunggu Podcast. Dan hari ini jangan lupa kawan-kawan nanti subscribe, like, share, dan komen postingan kita di YouTube. Oke, itu aja dari kita. Ulun Nanang Yoga. Bye-bye.